Kepiting besar ini banyak diserbu di dasar laut, karena lingkungan hidup yang keras dan tidak ada musuh alami, mereka mulai berkembang biak dalam jumlah besar. Namun sejak masyarakat mengetahui bahwa mereka dapat dimakan, para nelayan mulai menangkapnya dalam jumlah besar sehingga menyebabkan banjir dan kemudian menjadi spesies yang dilindungi. Kapten Seager telah memancing rajungan di Alaska selama 25 tahun dan memiliki pengalaman yang sangat kaya. Ada 3 jenis utama rajungan Alaska. Kepiting raja emas lebih sulit ditangkap karena kelangkaannya, namun harganya juga lebih tinggi. Rata-rata jumlah rajungan di dalam keramba adalah 50 sebelum dipanen. Hal ini tidak berarti apa-apa bagi rajungan merah, namun sangat jarang yang memiliki jumlah rajungan sebanyak ini. Kapten Sik cukup puas dengan ini. Setidaknya itu membuktikan masih banyak rajungan di dasar laut, maka keramba yang sudah dibersihkan saya letakkan di samping kanan dan dibuang ke laut, agar saya bisa menangkap rajungan terus-menerus. Alaska tidak hanya memiliki rajungan, tetapi juga kepiting Matsuno dalam jumlah besar. Tanpa rajungan, kapten bersama awak akan pergi memancing kepiting Matsuno. Kandang Kapten Nicole direndam di dasar laut selama 24 jam, dan awak kapal pun datang ke Gelada untuk mempersiapkan pekerjaan pemulihan. Lemparkan kait besi untuk menangkap pelampung di laut, lalu masukkan tali ke dalam winch, dan gunakan kekuatan winch untuk menarik sangkar ke atas kapal. Setiap pot kepiting memiliki berat lebih dari 1000 kg, dan ketika winch berputar, para awak kapal penuh antisipasi. Mereka hanya akan mendapat penghasilan jika menemukan kepiting. Saat pot kepiting perlahan naik, para kru juga bersorak. Meskipun kepiting tidak memenuhi kandang, mereka masih bisa mencapai level sekitar 200. Ini setidaknya berarti kapten tidak menemukan tempat yang salah sesuaikan penempatannya. Setelah Anda menemukan kepiting, Anda harus menemukan cara untuk mempertahankannya. Kapten Nick mengira dia sendirian di sini, tetapi segera melihat sebuah kapal pukat di depan. Wilayah pengoperasian kapal pukat sangat luas, banyak tempat yang tumpang tindih dengan posisi kapal penangkap rajungan, sehingga keramba kapal penangkap rajungan sering ditarik. Kapten selalu marah, tapi hari ini Kapten Nick berencana menggunakan cara yang tidak biasa untuk menangani kapal pukat tersebut. Ia menjatuhkan beberapa batu besar di jalur kapal pukat, sehingga menyebabkan kerusakan pada jaring atau peralatan kapal pukat tersebut. Cara ini agak tidak etis, namun sangat efektif. Dengan batu-batu besar tersebut, para kapal pukat akan menjauhi kawasan laut tersebut. Namun para kapal pukat tidak akan menyerah. Mereka akan mencari cara untuk membalas kapal kepiting tersebut. Sayangnya Kapten Seager tertangkap kali ini. Dia sedang berlayar di laut pada larut malam, dan tiba-tiba lambung kapal bergetar hebat. Hal ini mengejutkan Kapten Hick, dan kemudian kapal kehilangan tenaga. Dia segera meminta kru pergi ke Gelada untuk memeriksa situasi. Para kru mengambil pelampung dari dasar perahu. Pelampung putih itu dibungkus dengan kantong sampah hitam, yang tidak mungkin ditemukan di laut yang gelap. Ada jaring ikan yang diikat di bawah pelampung. Saat ini, jaring ikan telah menjerat baling-balingnya, dan Kapten Seager terjebak di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Ini jelas merupakan jebakan yang dipasang oleh kapal pukat untuk perahu sepatu. Untungnya, mereka berhasil menarik jaring ikan dari baling-balingnya. Jika tidak mereka akan terjebak di tempat menunggu penyelamatan. Kapten Seager sangat marah sehingga dia meminta awak kapal untuk menuangkan bensin ke jaring ikan dan membuangnya ke laut dan membakarnya. Jika tidak maka akan sulit untuk meredakan amarahnya. Berbeda dengan kapten lainnya, kali ini Jack menangkap ikan cod hitam. Baunya tidak mengejar kepiting seperti rajungan, melainkan memasang sangkar di dasar laut dan menggunakan umpan untuk menarik bayangan agar jatuh ke dalam perangkap. Harga ikan cod hitam Alaska tidak jauh lebih murah dibandingkan rajungan. Karena ikan cod hidup di perairan dingin, ikan ini kaya akan lemak dan rasanya empuk dan halus. Panen Kapten Jack hari ini sangat bagus. Ada lebih dari 200 ikan di dalam keramba yang ditarik di depan. Ikan cod, seperti rajungan, perlu dilepaskan dengan ikan kecil yang tidak cukup besar. Karena ikan akan kekurangan oksigen jika diisi terlalu penuh. Kekurangan oksigen akan menimbulkan banyak kerugian. Kapten Jack berencana untuk kembali ke dermaga setelah memuat 130.000 pound. Dilihat dari hasil tangkapan saat ini, target tersebut bisa tercapai dalam waktu 1 minggu. Dengan harga ikan cod hitam saat ini sekitar $6 per pon, dia dan krunya dapat memperoleh keuntungan besar jika mereka dapat kembali ke dermaga tepat waktu untuk pengiriman.